Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai instalasi jumlah pada suatu website. Dan sebelumnya mari saya perkenalkan untuk kelompok kami. Saya Adri Aulia Mahran, kemudian ada teman saya Naura Zafira, dan satu lagi nama Citra. Oke, sebelumnya saya akan memberikan sekilas mengenai jumlah. Jumlah adalah sebuah sistem manajemen konten yang disingkat sebagai CMS. Dia bersifat gratis dan dia open source serta dibangun dalam bahasa PHP. Jumlah memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan berbagai jenis situs web seperti blog pribadi, aplikasi pemerintah, intranet, dan extranet perusahaan. Situs web bisnis kecil dan besar juga dapat menggunakan hal ini, mengingat jumlah dapat dikembangkan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Dan saat ini kita akan ke arah Naura untuk memulai demonstrasi mengenai bagaimana cara menginstalasi jumlah. Silakan. Baik, terima kasih Bang Andri. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan sistem untuk menginstalasi jumlah. Yang dibutuhkan pertama adalah Ubuntu, dan juga ada database MySQL, ada juga Apache, dan juga PHP version. Dalam melakukan deploy aplikasi, kami memilih virtual machine yang disediakan oleh Google, yaitu Compute Engine. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat instance yang ada di sini. Lalu setelah dibuat dan masukkan detail-detail yang dibutuhkan, kita dapat mengakses SSH server dari fitur yang sudah disediakan oleh Compute Engine di sebelah sini. Setelah berhasil masuk ke server SSH, kita harus memastikan bahwa sistem sudah terbarukan dengan mengirim kode sudo apt-get update dan juga sudo apt-get upgrade. Lalu kita juga akan menginstal kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan oleh sistem. Contohnya adalah Apache Web Server, kemudian juga ada instalasi PHP, ada juga instalasi MySQL. Dan juga terdapat instalasi lain, kebutuhan package yang lainnya yang dibutuhkan oleh aplikasi jumlah itu sendiri. Kemudian setelah semua package berhasil diinstal, maka kita dapat menginstal aplikasi jumlah itu sendiri dengan sudo wget dan juga terdapat link jumlah. Selanjutnya, setelah diinstal, maka kita dapat mengunzip aplikasi jumlah dan juga memasukkannya pada file directory var/www/html/jumlah, dan juga selanjutnya akan dilakukan konfigurasi Apache yang akan dijelaskan oleh Citra. Terima kasih. Naura, kesempatan memberikan sebenarnya saya izin maaf karena agak oke, jadi izin share screen ya. Nah, sekarang kita akan melakukan buat Apache Virtual Host dengan menggunakan terminal SSH yang sudah tersedia. Nah, untuk itu di sini saya tadi sudah mengecek terlebih dahulu untuk status Apache-nya sudah saya aktifkan. Setelah itu kita langsung saja untuk membuat Apache Virtual Host-nya. Nah, di sini saya menggunakan Nano dan bukan Vim untuk membuatnya. Lalu langsung saja kita kopas kode yang ada di sini. Namun kita ganti domain.com-nya dengan alamat IP kita. Oke, saya lihat di sini saja alamat IP-nya.
Nah, alamat IP ini didapatkan dari Google Cloud yang sudah kita buat tadi. Nah, bisa langsung dikopas. Oke, maaf. Kita harus menghapus HTTP-nya terlebih dahulu. Jadi yang dimasukkan adalah benar-benar alamat IP-nya saja. Oke. Nah, di sini sudah tertera seperti sebuah text editor untuk kita memasukkan settingan untuk membuat virtual host. Nah, di sini kita juga harus mengganti nama servernya menjadi alamat IP yang sudah kita dapatkan. Untuk server admin, setelah add ini juga kita ganti dengan alamat IP yang telah kita dapatkan. Nah, setelah itu langsung saja kita exit. Nah, jika kalian baru pertama kali membuatnya, maka akan ada tulisan apakah kalian ingin save. Nah, ketika ditanya seperti itu, kita tinggal langsung menjawab yes. Nah, tadi karena saya sudah pernah buatnya, jadi tidak ada kata-kata untuk save tersebut. Setelah itu, kita harus menonaktifkan Apache Virtual Host yang defaultnya, lalu mengaktifkan yang baru saja kita buat. Nah, caranya dengan sintaks seperti ini. Namun, jangan lupa untuk selalu menambahkan sudo di depannya. Tinggal kita kopas saja. Nah, ini set already disable karena saya sebelumnya sudah mendisablekannya. Lalu selanjutnya kita enable untuk yang baru saja kita buat virtual host-nya. Kita kopas lagi. Nah, untuk alamat IP-nya kita juga bisa kopas dari sini lagi. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, kita kopas ulang karena udah jadi kesalahan. Oke, sudah. Lalu kita kopas lagi alamat IP-nya. Paste. Oke. Nah, mohon maaf, ini sepertinya terjadi lag. Enable terus. Oke, sebentar ya. Mungkin kita bisa membuat perintah baru lagi. Kita kopas lagi sintaksnya. Lalu kita kopas ini alamat IP atau kita tulis saja 34.128.81. Nah, setelah ini virtual host yang kita siapkan sudah bisa digunakan. Nah, setelah itu kita dapat langsung reload Apache-nya supaya hal yang baru saja kita lakukan bisa tersimpan dan berjalan dengan baik. Nah, jika sudah seperti ini, maka website kita harusnya sudah menampilkan tampilan yang sesuai. Nah, saat itu saya sudah mengaktifkannya dan membuat instalasi dari awal. Maka akan saya tunjukkan jika harus instalasi dari awal akan terlihat seperti di website ini, persis seperti di website ini. Lalu kita masukkan settingan bahasanya, lalu konfigurasi site name yang kita inginkan.
deskripsi, dan lain-lain, hingga pada akhirnya tertera. Nah, jika sudah masuk ke halaman ini, berarti jumlah kita sudah berhasil terinstall dengan baik. Nah, sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita harus menghapus dulu folder instalasi jumlah tersebut untuk menjaga keamanan. Nah, setelah itu kita dapat masuk sebagai pengunjung atau administrator. Nah, di sini saya akan tunjukkan tampilan sebagai administrator adalah sebagai berikut. Jadi, sebagai administrator, kita dapat melakukan berbagai macam konfigurasi. Nah, di sini saya harus masuk lagi terlebih dahulu. Oke, mungkin karena kita baru saja mereload setelannya tadi kita masukkan awal. Oke. Oke, sebentar, mohon maaf ada kesalahan kata Sandi. Nah, jadi seperti ini tampilannya jika saya login sebagai administrator. Di sini ada berbagai menu untuk melakukan konfigurasi dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk jika kita masuk melalui tampilan pengguna akan ditampilkan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk website Joomla ini sendiri adalah sebuah website yang kita buat ini digunakan untuk menampung artikel-artikel yang dibuat oleh user kita. Intinya di sini website ini adalah wadah untuk para kreator-kreator artikel menuliskan artikelnya. Pertama-tama kita tentunya harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mulai membuat artikelnya. Di sini juga ada berbagai macam direction. Ini untuk menunya. Nah, kalau kita kembali ke branded, tampilannya akan seperti ini. Kita juga ada style bahasanya. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekian untuk penjelasan penggunaan aplikasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Adri selaku pembuka. Baik, terima kasih atas demonstrasinya. Dan sekarang mungkin saya akan menutup dengan memberikan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan jumlah ini. Pada yang kita lihat, jumlah sebenarnya memiliki instalasi yang relatif mudah untuk dilakukan. Kemudian penggunaan PHP pada aplikasi tersebut juga sangat bersahabat bagi pemula. Aplikasinya juga terkenal memiliki pembesaran dan pengecilan skala yang mudah dan praktis, serta variasi terjemahan dokumentasi ke dalam berbagai bahasa membuat pembelajaran mengenai jumlah menjadi lebih mudah. Akan tetapi terdapat juga kekurangan yang ada pada jumlah seperti ketidaktersediaannya tracker. Kemudian jumlah juga jarang muncul pada hasil pencarian di search engine sebagai yang pertama, yang dimana ini kurang baik apabila Anda menggunakan jumlah untuk penskalan bisnis. Kemudian media yang didukung pada jumlah terbatas. Walaupun demikian, ketika membandingkan jumlah dengan Get Simple CMS, jumlah memiliki kelebihan di mana mereka membutuhkan sebuah server untuk penyimpanan data dibandingkan dengan CMS yang menggunakan XML atau penyimpanan data secara lokal. Dengan ini jumlah dapat memiliki data yang lebih aman dan tidak mudah rusak dikarenakan penyimpanannya yang sifatnya terpusat pada suatu tempat, tidak seperti Get Simple CMS. Mungkin sekian dari kami, dari kelompok 5, dan kurang lebih dari penyampaian kami mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.